Ya, sebagai salesman. Oh ya? Iya. Masa? 1 tahun saya bekerja sebagai salesman. Saya benar-benar nggak nyangka ya, maksudnya saya kan lihat kisah sukses Bapak sampai detik ini gitu, bisa jadi direktur, ternyata dulunya pernah jadi supir, tukang obat, dan justru itu yang buat kita banyak belajar ya Pak ya? Betul. Salah satu tugas kita memang menyampaikan bahwa pemerintah tidak berdiam diri ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Nah, itu yang memang menjadi salah satu tugas kita untuk menyampaikan ke masyarakat, ke pemerintah daerah, bagaimana kita juga mengkonsolidasikan pemerintah daerah untuk bisa mengakselerasi pemulihan perekonomian. Welcome Pak Tri to podcast PNS Live Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Besti, kita semua sekarang sudah bersama Bapak Tri Budianto, Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPB. Pak Tri, apa kabar? Baik, Mbak Fania. Baik, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah ini juga Bali dan pasar cuaca bagus. Cerah. Iya, lagi cerah nih kayaknya karena Bapak datang ke sini jadi cerah ya. Padahal kemarin sempat hujan terus. Oke Pak, nih jadi di podcast ini kita tuh pengen cerita-cerita nih Pak, pengalaman Bapak selama jadi PNS seperti apa. Nah, boleh ya Pak nanti berbagi cerita yang seru, unik ya Pak ya? Siap. Oke, mantap. Mungkin sebelumnya nih ya Pak, pengen tahu dulu sebelumnya Bapak udah pernah pengalaman kerja sebelumnya belum sih? Sebelum jadi PNS? Iya Mbak Fania. Kalau pengalaman kerja saya sudah cukup banyak, kalau dibilang banyak ya, tapi secara realnya sebelum saya masuk di Kementerian Keuangan, saya pernah kerja sebagai salesman. Oh ya? Iya. Masa? 1 tahun saya bekerja sebagai salesman. Kalau bisa dibilang tukang obat, karena saya salesman obat selama 1 tahun. Serius Pak? Iya. Oh ya, saya jujur agak speechless ya. Wah, luar biasa ya Pak. Oke, berarti sebelumnya jadi salesman sempat setahun. Nah, terus kenapa mau jadi PNS Pak? Nah, kalau mau jadi PNS ya kita tahu lah pada saat itu PNS itu istilahnya menjadi dambaan semua orang. Iya gitu sih, ya. benar-benar. Saya sudah mencoba ngelamar ke berbagai tempat, banyak bank yang saya masukin lamaran ternyata ditolak. Nah, tapi saya tetap berkeinginan untuk menjadi PNS. Wah. Dan pengalaman hidup cukup banyak, jadi salesman juga luar biasa. Itu pengalaman yang baru ya. Bagaimana kita harus memahami orang-orang dan sebagainya. Tapi di luar itu pun yang secara tidak resmi ya, saya juga pernah bisnis kecil-kecilan. Artinya setelah lulus ya, belum dapat pekerjaan, saya jual segala macam tuh. Ada jual baju, jual jaket, segala macam. Iya. Wow. Jadi prinsipnya halal. Jadi bener, Pak. apapun kita lakukan. Kita usahakan ya. Mbak Mania, saya pernah jadi supir. Ini serius Pak? Serius. Kok bisa? Saya pernah jadi supir waktu itu. Karena waktu itu saya masih nganggur ya. Kemudian ada bukan dalam konteks supir angkot atau enggak, tapi semacam supir sementara gitu ya, kayak travel gitu ya Pak ya. Jadi ada orang yang membutuhkan, saya ditawarin, oke, daripada saya nggak dapat duit, saya nyupir. Jadi kalau pengalaman hidup udah kenyang. Saya benar-benar nggak nyangka ya, maksudnya saya kan lihat kisah sukses Bapak sampai detik ini gitu, bisa jadi direktur, ternyata dulunya pernah jadi supir, tukang obat, dan justru itu yang buat kita banyak belajar ya Pak ya. Betul. Jadi memang kita ya harus, kalau perjalanan kita cukup tough gitu misalnya, maka kita akan bisa menghargai lah apa yang harus kita capai, apa yang sudah kita capai. Nah, memang penting ya bagi kita, terutama anak-anak muda sekarang ya, bahwa semuanya itu menurut saya perlu perjuangan. Betul Pak. Tidak ada yang tiba-tiba mendapatkan sesuatu gitu ya, pasti ada prosesnya, ada perjuangan. Karena anak muda sekarang kan orang bilang maunya instan ya Pak ya. Ya betul. Terus apalagi sosial media sekarang menunjukkan wah yang bagus-bagusnya aja, padahal perjuangan sebelumnya banyak yang nggak tahu ya Pak. Kalau jadi PNS sendiri udah berapa lama Pak?
Saya jadi PNS sudah dari 97 ya. 1997 kalau sampai dengan sekarang nah, itu dia makanya mungkin sudah sekitar 25 tahun ya tahun ini saya bekerja di Kementerian Keuangan. 25 tahun berarti udah pengalaman di PNS pun juga udah banyak banget ya Patri ya. Betul. Ada nggak sih Pak pengalaman yang paling menarik, yang paling unik selama Bapak jadi PNS yang nggak pernah dilupain? Nah itu kalau pengalaman yang paling menarik ya pada saat awal-awalnya. Sebetulnya pada saat awal saya masuk di Kementerian Keuangan, itu suatu hal yang dilematis juga buat saya, menurut saya. Kenapa tuh Pak? Karena pada saat itu kan kita dipanggil tuh, terus dikumpulin di suatu ruangan, kemudian dibagikanlah amplop satu-satu yang isinya penempatan. Oh, dulu amplop ya Pak ya? Betul. Terus deg-degan. Ya, deg-degan juga kita kan. Teman-temannya pada ngeliat ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, dan saya waktu itu berpikirnya juga saya udah punya pekerjaan kan waktu itu. Iya. Jadi wah kalau harus keluar Jawa dan waktu itu kita masih harus biaya sendiri, tidak dibiayai kantor. Jadi bisa nggak ambil gitu ya Pak ya? Bayangan saya kalau saya di luar Jawa mungkin nggak saya ambil, saya nggak punya duit kan untuk pergi ke sana. Nah, alhamdulillahnya ternyata ditempatinnya di Jakarta. Jadi saya menjadi di Jakarta masih bisa lah kita bertahan hidup ya pada saat itu. Ya memang perjuangan pada saat itu saya yakin tidak hanya saya ya, hampir semua teman-teman yang seangkatan saya juga pasti akan mengalami. Bagaimana kita penghasilan kita berapa, untuk bayar kos aja udah berapa dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana kita mengatur semuanya supaya tetap bisa bertahan hidup. Nah, mungkin yang sekarang ini teman-teman itu biasanya ya yang tadi sampaikan bapaknya ya, maunya instan, yang dilihat yang sudah suksesnya. Nah, mestinya kalau kita menayangkan kesuksesan seseorang, harusnya juga ditayangkan prosesnya. Nah, ini yang kita mau bagikan di podcast nih Pak. Nah, itu salah satunya salah satunya di antara hal-hal yang menarik pada saat kita bekerja pada awal-awal bekerja di Kementerian Keuangan. Deg-degannya saya juga masih deg-degan kok Pak. Waktu penempatan awal tuh saya dapat mana dia kayak pas dapat ini kayak antara mau nangis, jauh dari keluarga, tapi antara senang juga gitu sih Pak. Kayaknya semua yang dapat lihat penempatan tuh memang bakalan deg-degan sih Pak. Saya juga. Iya Pak. Nah terus Bapak dengar-dengar juga pernah di Bali ya Pak? Tinggal di Bali? Iya. Berapa tahun Pak? Kalau tinggal sih enggak ya, tapi karena ditempatkan di Bali. Ditempatkan di Bali. Kapan Pak? Sebelum ini kan saya di Bali tahun 2019 akhir ya, sampai 2021, jadi saya 2 tahun. 2 tahun ya Pak? Oh itu berarti masa-masa pandemi ya Pak? Pas masa pandemi. Jadi Bali lagi sepi-sepinya. Nah itu Pak, pandemi kan Bali itu sangat-sangat terpuruk kan Pak. Apalagi mungkin pasti ini kan kita keuangan ya Pak, ngurusin keuangan negara, dan di Bali itu pasti bakal berat banget ya Pak waktu itu. Nah itu tantangannya ya pada saat pandemi itu kan kita memang sedang terpuruk ya, perekonomian kita juga lagi nggak bagus. Tapi bagaimana kita menyampaikan ya, karena salah satu tugas kita memang menyampaikan bahwa pemerintah tidak berdiam diri ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebetulnya. Nah itu yang memang menjadi salah satu tugas kita untuk menyampaikan ke masyarakat, ke pemerintah daerah, bagaimana kita juga mengkonsolidasikan pemerintah daerah untuk bisa mengakselerasi pemulihan perekonomian ya melalui berbagai program pemerintah atau melalui APBN yang sudah disalurkan ke semua daerah. Contohnya apa Pak? Ya contohnya paling nggak kita harus mengawal program-program pemerintah, bagaimana dana desa, DAK, kemudian proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga agar dia bisa menghasilkan sesuai dengan yang tujuannya. Iya betul. Jadi ketika saya pun juga masuk ke dalam dunia per-PNS-an, saya masih baru nih ya Pak, saya masih baru. Pasti tidak mengira bahwa PNS pekerjaannya ternyata luar biasa loh. Betul Pak, betul banget. Dan ternyata memang pemerintah tuh se-effort itu, maksudnya benar-benar fokus loh untuk bagaimana memulihkan ekonomi, betul, bagaimana mikirin masyarakat yang terdampak ekonomi. Itu tuh saya juga baru tahu ternyata
wah sebesar itu ya pemerintah sangat-sangat peduli dengan masyarakatnya. Karena mungkin stigma di masyarakat tuh kadang bayar pajak, padahal kita juga menyalurkan seluruh anggaran-anggaran itu balik lagi ke masyarakat ya Pak ya. Nah ini memang ya, tugas kita ya sebetulnya ya sebagai bagian dari pemerintah untuk memberikan penjelasan nih yang secara umum yang mudah dipahami oleh orang awam gitu ya, bahwa pemerintah itu banyak sekali loh. Kan kalau kita mendengar misalkan bantuan sosial, banyak yang berteriak tidak mendapatkan bantuan, tapi sebetulnya lebih banyak lagi yang sudah mendapatkan bantuan. Cuman mereka kan tidak bersuara nih. Iya, yang harusnya kita yang menyuarakan bahwa di samping mereka yang tidak dapat itu lebih banyak lagi yang sebetulnya yang sudah dapat. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat supaya mereka juga paham ya. Mungkin karena keterbatasan informasi saja ya. Jadi masyarakat kita itu tidak begitu tahu mengenai hal ini. Nah, itu menjadi suatu hal yang menurut saya penting ya untuk kita sampaikan. Kita sebagai PNS juga punya kewajiban lah sebagai bagian dari pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat berbagai program-program yang ada di pemerintah ini. Kan kalau kita lihat udah sangat lengkap sekali yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di masa pandemi ini ya. Baik dari sisi dunia usaha pun dibantu, masyarakat miskin itu ya Pak ya, kredit usaha rakyat. Masyarakat miskin juga dibantu dengan perlindungan sosial yang sedemikian banyaknya. Nah, ini tugas kita. Memang tidak mudah, tapi bisa kita lakukan kalau kita mau. Pantesan aja Pak Tri itu kayaknya selalu jadi pionir untuk mengaktifkan media sosial ya Pak ya, media sosial terutama di kantor-kantor kita ya Pak ya, biar untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi ya Pak ya. Ya, salah satu sarananya ya, karena kan sekarang ini hampir kita lihat semua masyarakat kita ini ya rata-rata punya handphone. Betul. Dan mereka mengakses berita, mengakses informasi lewat mana-mana. Tinggal kita harus bisa memilih informasi yang akan kita sampaikan tuh medianya mau lewat channel yang mana nih yang bisa diakses semuanya gitu kan. Nah, kalau contohnya di sini misalkan kalau kita lihat, kalau kita bisa masuk ke Bali News misalnya. Wah, itu bisa ribuan sekali yang bisa melihat itu. Dan efektif sekali kalau kita bisa menyampaikan lewat itu. Dan kayaknya Pak Tri tuh cukup sibuk ya, kerjanya banyak ngurusin ini, termasuk media sosial juga diurusin. Gimana sih Pak cara untuk membagi waktu, mungkin di tengah kesibukan, tapi juga ya bisa work-life balance? Boleh nggak sih Pak kasih tips? Iya, nah sebetulnya definisi mengenai work-life balance ini yang mungkin harus kita masing-masing memahaminya ya seperti apa. Kalau saya melihatnya kita semua lah harusnya mungkin melihatnya kalau kita sudah menjadi PNS misalkan maka kan sebenarnya sudah melekat ya semua kewajiban-kewajiban yang ada di PNS kita ya. Kita sudah mengucap janji, mengucap sumpah. Yang paling tidak yang selalu harus diingatkan mengedepankan atau mendahulukan kepentingan dibandingkan kepentingan pribadi. Betul, saya baru sebulan lalu Pak mengucapkan sumpah itu. Sekarang work-life balance itu tujuannya apa dulu nih? Ya ini perdebatan ya masing-masing boleh, tapi masing-masing punya definisi sendiri-sendiri. Kalau bagi saya sih sebenarnya work-life balance itu yang penting kan kita bahagia, istilahnya seperti itu ya. Betul Pak, jangan lupa bahagia. Jadi kalau dengan kita bekerja pun kita bahagia, ya itu sudah menjadi bagian dari work-life balance. Gimana cara Bapak membuat ketika bekerja itu bahagia Pak? Karena mungkin banyak orang tuh kayak kerja ngeluh gitu. Nah, gimana Pak? Mungkin boleh bagiin tipsnya. Ya, gimana ya kalau kita ya, kalau saya sih memahaminya ya, kalau namanya orang bekerja itu pasti capek. Betul, ya kan? Nggak ada pekerja yang tidak capek. Namanya juga kerja ya. Artinya kita harus tetap paham konsekuensinya. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita kan bekerja nih, kalau capek ya wajar lah. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menjaga kondisi kita. Gitu. Dan sebenarnya tipsnya ya kita berusaha menyenangi apa yang kita kerjakan. Karena bagaimanapun juga kalau kita senang ya dengan apa yang kita kerjakan, saya yakin hasilnya pasti bagus. Iya sih, betul Pak. Karena harus pakai hati kita menjadi fokus, kita senang mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk itu. Nah, dengan begitu maka kita tidak akan
istilahnya ya pekerjaan saya kok banyak ya, tapi kita karena kita menyenangi pekerjaan kita ya no problem lah kan, seperti itu ya. Ya di samping itu ya membagi waktunya ya, kadang-kadang kita memang perlu me time kan, pasti time orang itu ada jenuhnya gitu. Betul, pasti ada pada satu titik tertentu. Nah itu kita bisa mengatur diri kita sendiri mestinya terkait dengan kapan kita ingin me time lah, istilahnya seperti itu. Ya tergantung situasi dan kondisinya kan, kita ya pasti tahu lah, oh ini saatnya peak pekerjaan ya jangan me time lah, nanti aja me time-nya gitu kan. Kalau setiap saat me time ya nanti me time terus kerjanya. Iya, kayaknya itu mah yang orang mau me time terus kerja kagak ya Pak ya. Iya. Dan terakhir nih Pak, mungkin tadi jujur ya Pak, saya tuh cukup terinspirasi lah dari kisah Bapak gitu ya, dari yang tadi awal sampai sekarang. Bahkan Bapak juga relasinya pun juga sangat baik, terutama buat anak-anak muda nih seperti saya tuh ngerasa dapat teladan cukup banyak gitu ya. Ada beberapa kali Bapak tuh menyampaikan sesuatu, saya tuh kayak dapat gitu ya. Salah satunya ada tentang disiplin, terus juga well prepare. Itu saya benar-benar dapat gitu ya pesan dari Bapak. Nah mungkin apa nih yang mau Bapak sampaikan buat bestie-bestie yang dengerin podcast ini, terutama generasi saat ini dan generasi yang mendatang? Ya, semua hal itu berangkatnya dari kebiasaan ya. Jadi kita memang harus, menurut saya harus membiasakan hal yang baik itu supaya kita terbiasa, sehingga itu tidak menjadi beban. Dan menurut saya kunci dari keberhasilan itu ya disiplin. Disiplin sama well prepare itu tadi. Jadi kalau kita disiplin mengerjakan apapun, kita disiplin berangkat pagi, disiplin mengerjakan pekerjaan yang tidak menunda pekerjaan dan sebagainya. Itu ya Bapak lagi nyindir saya. Maka semuanya akan lebih baik. Nah tapi itu juga perlu dilengkapi dengan well prepare itu tadi. Jadi supaya kita tidak tidak ada kekurangan, istilahnya kalau kita menyiapkan sebelumnya maka semuanya akan menjadi lebih baik menurut saya ya. Ya contohnya kalau kita mau bepergian misalnya, kalau kita well prepare malam sudah kita siapkan semua, pagi pasti tidak ada yang tertinggal gitu kan. Nah demikian juga dengan pekerjaan, kalau kita disiplin tidak menunda pekerjaan, karena prinsipnya buat saya ya sebenarnya kita itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi misalkan nih kalau kita menunda pekerjaan, masih 3 hari lagi, besok aja. Ternyata besok mati lampu nih semuanya gitu kan. Nggak bisa kita kerjain juga kan, artinya begitu. Iya sih, betul. Apalagi masa pandemi gini ya Pak ya. Iya, oke. Wah berarti tadi ya disiplin, well prepare, jangan menunda gitu ya Pak ya. Oke, thank you banget Pak Tri udah mau banyak sharing bagi hidup sama bestie-bestie di podcast ini. Semoga sehat selalu ya Pak Tri, semakin sukses, semakin banyak jadi teladan dan berkat buat banyak orang. Oke, bestie, thank you ya. See you on the next episode. Bye-bye.